kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan mendengarkan video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak Bapak semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dalam bidang studi Al-Quran Hadis pada bab yang kedua, infak dan sedekah. Pada video pembelajaran ini akan kita bahas tentang apa itu infak dan apa itu sedekah. Dan apakah sama infak dengan sedekah? Ini yang akan kita bahas sebagai ayat pendukung Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan, harta dan sebagainya selain zakat wajib atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Pengertian sedekah. Sedekah menurut istilah adalah memberikan sesuatu tanpa adanya pengembalian karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Jadi, infak dan sedekah sangat memiliki perbedaan. Infak itu identik dengan pemberian uang kepada orang lain. Sedangkan sedekah bisa berupa uang, barang. Sebagai ayat pendukung, yaitu yang pertama Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sebagaimana artinya adalah, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki dan Allah tidak akan memberi rezeki kepada orang yang tidak Ia kehendaki.
Maka oleh sebab itu, manusia ini mulia di sisi Allah karena dia itu diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, bukan salah satunya dengan rezeki yang banyak melimpah ruah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selanjutnya dalam Quran surah Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan, menyayangi anak yatim serta memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian selanjutnya dalam Quran surah Al-Fajr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Selanjutnya ayat pendukung kedua, surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya adalah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 adalah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu, tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada lagi yang peduli lagi. Adapun kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 261, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk, namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan.
Baiklah anak-anak semua, demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.